Lu pernah nggak mengalami sesuatu hal yang mungkin lu udah tahu kalau lu sudah berada di fase obesitas, sudah mungkin lu merasa tubuh lu nggak baik-baik aja, lu merasa lu nggak sehat, atau mungkin mungkin lu lihat juga orang lain yang mungkin nggak sehat gitu ya. Lu lihat badannya besar, ya mungkin bisa lu lihat kategorikan itu secara kasar mata bahwa orang itu adalah obesitas. Tapi dia nggak sadar di situ. Tapi dia nggak tahu apa yang dialami itu adalah sebuah penyakit ya. Nah, banyak orang nggak sadar di sini, sehingga mereka menganggap biasa-biasa aja. Padahal dia nggak tahu tubuhnya sedang sakit, ya, alias obesitas. Halo, perkenalkan nama gue Yosua. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Jadi gue hari ini akan membahas hal-hal yang mungkin gue lihat di lingkungan, di pertemanan, di aktivitas gue sehari-hari, di mana sering banget gue lihat orang-orang yang sudah obesitas. Bisa kita lihat ya, seseorang itu dari porsi badannya secara kasat mata kita bisa melihat, dia sudah obesitas. Dia sudah mengalami berat badan yang mungkin sudah di atas ambang yang seharusnya dia ideal gitu ya. Nah, banyak orang mungkin nggak sadar di situ ataupun mungkin mereka merasa enjoy dengan badan mereka, ya seperti orang yang nggak tahu bahwa dia itu sedang butuh diet. Dia saat itu sebenarnya butuh untuk pengontrolan makanan gitu ya. Nah, banyak orang nggak sadar di situ sehingga mereka makan seperti biasanya, bahkan mungkin meningkat lagi, olahraga berkurang, tidur lebih lama, lalu apalagi, pilihan makanan yang tidak sehat gitu ya. Dan banyak orang seperti ini tidak sadar di posisi di mana dia sudah obesitas. Nah, seperti di lingkungan yang pernah gua lihat ya, lingkungan di mana gua pergian gitu ya, ada banyak orang yang sudah menurut gua itu sudah obesitas. Tahu nggak sih lu seorang trainer, lu seorang pelatih, lu bisa ngerasain bahwa itu posisi yang tidak baik-baik aja, posisi di mana badan lu butuh diolahragakan gitu ya, diolah gitu ya, diberikan treatment olahraga yang lebih baik, tapi orang itu tidak melakukannya. Ataupun mereka merasa, "Ya gua nggak butuh olahraga." Nah itu kayak di hati gua tuh kayak pengen banget gua samperin, "Bang, Kak, olahraga dong, jaga makanan dong." Itu kayak di hati gua sebagai trainer tuh kayak seperti itu. Jadi ketika melihat orang-orang yang mungkin seperti itu di depan mata gua tuh kayak pengen, tapi kadang juga merasa, aduh nanti takutnya dia tersinggung gitu ya. Merasa nanti gua body shaming lah sekarang nih ya. Orang nggak terima dengan kritik dan saran kita, jadi akhirnya ya marah gitu ya. Nah, gue nggak mau seperti itu. Tapi gue harap dengan video ini, teman-teman yang nonton ya, ketika teman-teman mungkin saat ini sudah berada di fase obesitas, berat badan yang berlebih, seperti idealnya, nah, teman-teman bisa tahu apa yang teman-teman harus lakukan setelah ini, oke? Sekarang kita tahu dulu, yang pertama tuh badan ideal tuh seperti apa. Oke, sekarang kita bahas apa itu badan ideal. Badan ideal adalah di mana kondisi badan kita berada pada tingkat ataupun berat yang ideal. Jadi badan kita tidak melebihi dari angka timbangan yang seharusnya. Lalu bagaimana cara kita bisa tahu bahwa tubuh kita saat ini sudah berada pada fase ideal atau mungkin obesitas? Coba lu masukin rumus ini ya. Indeks massa tubuh sama dengan berat badan sekarang dibagi dengan tinggi badan lu dikali 2. Lalu coba lu masukin di dalam, tabel ini, apakah lu sudah dalam keadaan normal, kurus atau kurang berat, atau mungkin sudah obesitas gitu ya. Setelah lu tahu bahwa berat badan lu saat ini mungkin tidak normal, oleh karena kita saat ini membahas tentang obesitas, yang harus lu lakukan pertama adalah diet. Mau tidak mau, lu harus diet. Karena mengapa? Karena diet ini yang membuat lu bisa merubah cara lu yang mungkin selama ini salah. Makan sembarangan, minum manis-manisan nggak terkontrol, tidurnya mungkin tidak terkontrol, stres yang tidak terkontrol, ataupun juga lu tidak sama sama sekali tidak olahraga. Nah, diet ini yang membuat pola hidup lu yang lama seperti itu, menjadi pola hidup yang lebih baik lagi. Sehingga yang sesuatu yang menjadi habit lama lu, yang seperti itu, lu bisa ubah lagi. Yang mana seharusnya lu kurangin, yang mana seharusnya lu bisa cut, yang mana seharusnya bisa lu tiadakan ketika lu makan. Di dalam diet ini lu bisa melakukan puasa. Lu boleh puasa 16/8,
lu bisa puasa 18/6, yang mana kira-kira menurut lu enjoy? Yang mana kira-kira lu bisa menjalani puasa itu dengan, semangat, dengan enjoy, tidak tertekan ya, lu bisa lebih, enjoy lah. Setelah lu diet, lu udah menjalani diet, lalu diet apa? Yang kedua tuh diet apa? Apa yang menjalani dietnya? Oke, sekarang lu udah menjalani diet, oke. Lu udah diet mungkin 16/8. Lu udah diet mungkin, dengan keras, tidak putus-putusnya gitu ya. Tapi lu harus perhatikan yang kedua ini adalah pilihan makanan. Banyak orang di sini mungkin dia merasa dia sudah diet dengan keras mungkin ya, tapi setelah dia berbuka, ketika dia sudah ketika dia sudah masuk di jam berbuka di dalam diet dia itu, dia memulai makan itu dengan makanan yang manis-manis. Memulai makanan-makanan yang tinggi karbo, tinggi gula, minuman-minuman yang, manis gitu ya. Nah, banyak orang yang salahnya di sini. Pilihan makannya sangat penting, memilih makanan itu sangat penting. Itu sama dengan pentingnya ketika lu memulai diet itu sendiri. Nah, makanan apa aja yang harus lu perhatikan? Makanan yang pertama lu harus perhatikan tuh harus tinggi protein, itu yang pertama. Lu harus tinggi protein, boleh dari ayam, ikan, telur, tempe ya, banyak jenis, protein yang bisa lu dapati, boleh protein hewani, nabati ya. Lu bisa inilah, bisa serve dengan baik protein lu dalam keseharian lu ya. Mungkin lu bukan tipe orang yang banyak makan. Nah, lu bisa juga sekarang ada produk-produk ya seperti, whey protein, lu bisa pakai susu whey protein ya segala merek boleh, bisa, tinggal lu pilih aja, apakah lu mau protein yang isolate, concentrate, atau hydrolyze ya. Jadi lu bisa memilih yang mana yang lebih nyamannya lu ketika lu menjalani, diet itu ya. Lalu yang harus diperhatikan yang kedua adalah lu harus memenuhi kebutuhan serat lu. Serat ini ada pada sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Lu harus memulai untuk makan sayur dan juga buah-buahan. Lu bukan hanya memenuhi protein, lu bukan hanya memenuhi karbohidrat harian lu, tapi lu juga harus makan sayuran setiap kali lu makan, oke? Ketika lu makan sayur, maka tubuh lu bakal mendetoks akan pencernaan lu, sehingga lebih lancar ketika lu BAB setiap pagi, lu lebih lancar, nggak sembelit ya, nggak keras ataupun susah gitu ya. Lalu yang ketiga, lu boleh makan karbo, lu boleh makan lemak, tapi tidak sebanding banyaknya dengan protein, dengan serat. Ya paling lu makan nasi setiap kali lu makan, ya paling 100 gram ataupun 200 gram nasi udah cukup. Nanti selebihnya mungkin lu bisa makan protein dada ayam, lalu sayur lu mungkin 1 mangkok, ada juga mungkin buah-buahan lu makan ya, ya itu sudah sangat baik, itu sudah sangat baik. Lalu apalagi yang harus lu penuhi? Yaitu makronutrisi lu. Lu harus memenuhi makronutrisi lu. Lu bisa tambahin dengan makan vitamin ya. Lalu mungkin lu bertanya, gimana kalau kita pakai produk ya? Bisa seperti berupa whey protein atau fat burner, bisa membakar lemak katanya. Lalu kita bisa pakai kreatin dan macam-macamnya lah ya, dan segala macam turunan dari suplementasi itu, bagaimana? Apakah boleh? Kalau masalah boleh, boleh. Apakah itu wajib? Tidak wajib. Karena mengapa? Pada dasarnya suplemen itu berasal dari makanan-makanan yang lo makan setiap harinya. Ya contohnya protein. Protein itu berasal dari, ya lu nggak jauh-jauh dari ayam, ikan, telur, tempe, tahu, ya hal-hal seperti itu. Makanan-makanan seperti itu. Jadi apakah wajib? Tentu tidak wajib. Itu hanya membantu bagi orang-orang yang mungkin tidak bisa makan banyak. Ataupun juga dia nggak punya banyak waktu untuk prepare makanannya. Ataupun bagi orang yang mungkin, cara-cara yang mungkin lebih, instan, tapi sebenarnya nggak instan juga teman-teman. Karena bagaimanapun diet itu bukan tentang produk apa yang lu pakai, tapi tentang bagaimana cara lu menjalani hari-hari lu dari segi makanan, dari segi olahraga dan segalanya yang membuat bisa sukses lu menjalani diet tersebut. Sehingga sampai pada, berat badan yang ideal. Lalu yang ketiga setelah lu mengetahui indeks massa tubuh lu adalah, lu harus mulai olahraga. Lu boleh pilih olahraga apapun. Lu boleh pilih olahraga lari, olahraga fitness, calisthenics, ataupun mulai mungkin membuat lu bisa enjoy menjalaninya, ataupun juga sesuai dengan hobi lu ya. Mungkin lu lebih hobi lari gitu ya, lu jogging, lu bisa kontrol dengan baik lari lu dan lu bisa lebih enjoy ya nggak apa-apa gitu. Kalau gua boleh kasih saran, lu mungkin harus coba untuk olahraga fitness. Karena mengapa? Fitness itu bukan hanya melatih otot jantung, tapi juga melalui otot lu secara keseluruhan, tulang, persendian lu, pembuluh darah lu bisa lebih lancar gitu ya. Dan
banyak dampak-dampak positif lainnya setelah lu menjalani fitness ini gitu. Ya tentu dengan, olahraga latihan yang terukur ya. Lu bisa pakai personal trainer untuk pertama kali, untuk bisa memulai mungkin lu belum paham bagaimana cara pakai alat ini, alat itu, lu bisa pakai jasa profesional personal trainer. Sehingga nanti next kalau misal lu main lagi di kemudian hari, lu bisa tahu mana yang gerakan-gerakan mana yang bisa lu kerjakan dan lu nggak harus selalu pakai personal trainer gitu ya. Nah, dari 3 hal ini, setelah lu tahu indeks massa tubuh lu sudah menjalani diet, lu sudah memilih makanan-makanan yang tepat untuk tubuh lu juga sudah olahraga, lu coba lihat pertumbuhan tubuh lu, ya sesuai dengan konsistennya lu ya. Kalau misal lu udah menjalani, ya lu cuma menjalani hanya seminggu ataupun hanya sebulan, ya tentu tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Enggak lalu bakal stop oleh karena lu mungkin pergi jalan ke luar negeri, lu, kalap makannya, ataupun juga tidak terkontrol makannya, ataupun juga mungkin lu ada mood yang turun. Mood untuk olahraga turun, tapi nafsu makan lu naik, membuat lu tidak terkontrol dalam makan, tidak apa-apa, tapi lu harus bisa kembali lagi di pola lu yang sudah lu buat ini, pola diet yang sudah lu buat ini. Ya kan nggak mungkin seminggu pergi jalan-jalan ke luar negeri. Nah, seminggu setelah itu, lu harus menjalani diet lagi. Lu harus menjalani lagi aktivitas diet lu seperti awalnya. Jadi lu nggak lagi, orang yang lupa pada tujuan awal lu apa. Oke, sekian teman-teman. Jadi 3 poin penting ini gua harap lu bisa memahami dan mengerti dan lu bisa aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya lu bisa nanti lihat hasilnya setelah menjalani dengan konsisten diet lu ini. Oke, sekian teman-teman dari video gua hari ini. Semoga teman-teman bisa dapatkan manfaatnya dan jangan lupa di-like, subscribe, dan komen. Bagikan supaya gua lebih bersemangat lagi membuat konten-konten edukasi mengenai diet, olahraga, dan teman-teman bisa dapat insight dari video gua. So, bye-bye. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Dadah.